DPRD Pringsewu gelar rapat paripurna istimewa HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu. Pringsewu jejak kasus info rapat paripurna istimewa DPRD Pringsewu dengan agenda peringatan HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu digelar di gedung DPRD setempat, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023. Rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman, dihadiri oleh Gubernur Lampung diwakili Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Lampung M. Firsada, PJ, Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, Sekda Pringsewu Heri Iswahyudi, beserta jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal lainnya. Wabub Pringsewu periode tahun 2017 sampai tahun 2022 Dr. Fauzi. Para tokoh pemekaran Kabupaten Pringsewu diantaranya Ketua P3 Kepulauan DRS, Wanawir dan Ketua Harian IMOB Sutopo, SE, Ketua TP PKK Pringsewu Ni, Rusdiana Adi Erlansyah, Ketua Ikadani, Suherman, Ketua DWP Ni, Sri Prihatin Heri Iswahyudi, para camat dan Kapekon serta lurah, tokoh masyarakat dan agama serta berbagai elemen lainnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Lampung Dr. S.M. Firsada, mengajak menjadikan momentum HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu untuk berjuang dan berkarya, mengukir sejarah dan membangun masyarakat Pringsewu yang berdaya saing dan sejahtera. HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu merupakan bentuk ungkapan syukur atas dinamika perjalanan pembangunan sejak terbentuknya Kabupaten Pringsewu, katanya. Memperingati HUT Kabupaten Pringsewu, kata Gubernur Lampung, memiliki makna untuk melihat masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah, sebab, masa lalu adalah pondasi yang sangat kuat sebagai referensi untuk menapaki masa kini dan masa depan, serta sebagai salah satu sarana untuk melihat perjalanan kehidupan yang dapat dimaknai untuk menjawab persoalan dan tantangan ke depan. Serta untuk mendesain atau merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. Oleh karena itu, memperingati HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu bukanlah sekadar seremonial, tetapi sebagai momentum untuk mengenal sejarah perjalanan Kabupaten Pringsewu, ujarnya. Sementara itu, PJ, Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan 14 tahun Kabupaten Pringsewu berdiri sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung. Mulai banyak perubahan yang terjadi, melalui berbagai program pembangunan yang secara khusus dirancang untuk mempercepat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pringsewu di segala bidang, yang kesemuanya bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai cita-cita dan tujuan awal pembentukan Kabupaten Pringsewu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di Kabupaten Pringsewu adalah berkah dari Allah SWT dan tentunya dengan sumbangsih dan sinergitas kita bersama, katanya. Adi Erlansyah menyampaikan bahwa secara makro berdasarkan indikator yang dipergunakan secara nasional, Kabupaten Pringsewu telah mampu memenuhi target. Dari indikator ini, capaiannya adalah Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pringsewu 2022 sebesar 2,601. Indeks Pembangunan Manusia, IPM, 2022 sebesar 70,98 dan menjadi yang tertinggi untuk Kabupaten seprovinsi Lampung. Sesuai tema pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun ini yakni, penguatan sektor ekonomi strategis dan kualitas sumber daya manusia, PJ, Bupati Pringsewu mengajak bersama-sama melanjutkan sinergitas guna terus berkarya, berinovasi dan membangun potensi diri guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Bambang Hartono jejak kasus Pringsewu Lampung melaporkan. Dan banyak ya pembangunan yang dilakukan, namun tetap kita perlu ya ada sinergitas kolaborasi partisipasi seluruh komponen elemen masyarakat untuk membangun Kabupaten Pringsewu yang lebih baik lagi. Karena saya kira masih banyak yang perlu kita benahi, baik itu yang infrastruktur, mempercepat kemudian ekonomi, dan mungkin kita perlu dalam mempersiapkan ke depan Pringsewu ya SDM yang unggul, ya, dan itu jadi salah satu prioritas di dalam hidup ini. Nah, kemudian saya kira juga apa yang selama ini sudah terjalin ya, sinergitas di Kabupaten Pringsewu, sama Forkopimda, dengan DPRD, dan juga dari instansi vertikal. Saya kira ini jadi modal yang kuat juga kita untuk menghadapi tahun 2024 di pemilihan umum ya.
supaya situasi tetap kondusif. Mudah-mudahan ini tetap terjaga sampai dengan selesainya pesta demokrasi. Ucapkan puji syukur bahwa ini ulang tahun Pringsewu yang ke-14. Angka yang cukup lumayan, sudah mencapai 14, artinya sudah menjelang remaja. Tapi memang ada beberapa hal yang memang kita patut evaluasi bersama. Pertama, dari sidang paripurna istimewa sendiri, kita masih melihat kalau dikatakan oleh pejabat yang ada, kata semangat itu harus di depan. Tetapi yang kita lihat, semangat teman-teman anggota dewan sendiri sangat kita sayangkan, kehadirannya dia terlambat, banyak yang terlambat. Bahkan pertama kali sidang dimulai baru 14 orang yang hadir. Ini menjadi satu evaluasi kita bersama. Kita tinggal menikmati bahwa perjuangan masyarakat itu yang harus dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pemerintah daerah juga menjadi evaluasi kepada seluruh FPD, di mana kita sudah 14 tahun dalam kondisi Pringsewu yang masih demikian. Harus disadari banyak OPD yang harus dievaluasi karena banyak beban-beban anggaran OPD yang masih bergantung pada APBD. Rata-rata semua bergantung kepada APBD sehingga terlambatnya percepatan pembangunan di Pringsewu itu menjadi satu pemikiran kita bersama. Jadi jangan kita hanya slogan, pantun yang kita sampaikan, tetapi realita di lapangan ya hanya sebuah kalimat aja yang disampaikan, tapi tidak ada fakta ataupun implementasi yang betul-betul itu jelas. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak. Pak. Saya kira yang pertama menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Saudara Imov tadi ya. Saudara Imov ini kan kalau dalam perjuangan masyarakat sebagai ketua harian gitu. Saya sangat setuju yang pertama melakukan evaluasi atau mawas diri sifatnya. Artinya pada ulang tahun ke-14 ini semua pihak, terutama para pelaksana pembangunan dalam ini, tentu harus melakukan evaluasi apakah selama perjalanan 14 tahun ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tentu saja kami dari katakanlah elemen pendiri kabupaten sangat berharap sekali ya ada lompat-lompatan pembangunan mestinya yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat. Oke, siap. Terima kasih.